Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMK PGRI 1 Gantar, kelas 10. Hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Sri Rahayu Waskitaning STP dalam pelajaran matematika dan dengan materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel atau SPLDV Metode Grafik. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memulai pelajaran agar mendapatkan kemudahan dari Allah SWT, mari kita bersama-sama awali dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV memiliki bentuk umum, yaitu di sini ada dua persamaan ya, dua persamaan. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Nah, persamaan pertama di sini memiliki variabel X dan Y. Nah, ini A1 dan B1 adalah koefisien. Sedangkan C1 adalah konstanta. Demikian juga dengan persamaan kedua, di sini ada variabel X dan Y dengan A2 dengan B2 ini sebagai koefisiennya, ya, koefisien dari variabel X ya adalah A2, koefisien dari Y adalah B2, dan C2 ini adalah sebagai konstanta. Jadi, di sini ada dua persamaan ya, yang keduanya membentuk suatu sistem, disebut dengan sistem persamaan linier dua variabel. Bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel sehingga kita nanti bisa menentukan berapakah nilai X dan berapakah nilai Y. Nah, ini bisa diselesaikan dengan metode substitusi, sudah kita bahas. Metode eliminasi juga sudah kita bahas. Metode gabungan, ya, eliminasi dan substitusi juga sudah kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas ya bagaimana menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan SPLDV. Jadi untuk metode grafik, langkah-langkah penyelesaian SPLDV-nya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, kita menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Untuk bisa menggambar garis ya persamaan ini, kita menggunakan kertas berpetak. Jadi metode SPLDV dengan metode grafik ini sebenarnya merupakan cara yang paling mudah, tetapi harus teliti. Benar-benar kita harus teliti. Menggambarnya sesuai dengan nanti nilai X ya, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, nanti kita cari perpotongannya ya. Jadi kita harus menggunakan kertas berpetak. Yang kedua, kita menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Dan yang ketiga, kita nanti akan mendapatkan penyelesaiannya, yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, untuk lebih jelasnya, ya kita beri contoh. Misalnya, tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode substitusi. Ini persamaan 1 dan persamaan 2, ini sama seperti contoh soal yang kemarin Ibu berikan ketika kita menyelesaikan metode gabungan ya. Jadi persamaan pertamanya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 5. Persamaan keduanya adalah 3x ditambah y sama dengan 5.
penyelesaian permasalahan dengan metode grafik. Langkah pertama, kita menentukan titik potong pada kedua sumbu X dan Y dari kedua persamaan. Jadi kita selesaikan ya. Yang pertama, persamaan pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Nah, kita cari titik potong persamaan ini terhadap sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X bisa kita peroleh jika nilai Y sama dengan 0, ya. Jadi persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 8 di sini. Y-nya, nilai Y-nya diganti dengan 0. Jadi 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 8. 2X ditambah 0 sama dengan 8. Jadi 2X sama dengan 8. Berapakah nilai X? Nah, berarti ini 2 kan pindah. Kalau pindah, semula ini kali, pindah, ya, pindah ruas nih, menjadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah X-nya berapa? 4, Y-nya berapa? 0. Ya, jadi 4,0. Nah, sekarang kita cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, jika berpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Jadi bersamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Ini X-nya diganti dengan 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 8. 0 ditambah 3Y sama dengan 8. Berapakah nilai Y? Sama dengan 8, ya, per 3. Ini kan 3 kali Y. Berarti nilai Y adalah 8. Ini kali pindah jadi bagi 8 per 3. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah X, Y. X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 8 per 3. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, demikian juga dengan persamaan kedua. 3X ditambah Y sama dengan 5. Kita cari titik potong dengan sumbu X. Maka nilai Y-nya harus diganti dengan 0. Jadi, 3X ditambah Y sama dengan 5. Y-nya diganti 0 menjadi 3X ditambah 0 sama dengan 5. Maka nilai 3X adalah sama dengan 5. Dan nilai X adalah sama dengan, ini kali pindah jadi bagi, 5 per 3. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah X, Y. X-nya berapa? Nih ya, 5 per 3. Y-nya berapa? 0. Nah, demikian juga titik potong dengan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau yang sumbu Y-nya, titik potongnya berapa? Maka nilai X-nya harus sama dengan 0. 3X ditambah Y sama dengan 5. X-nya diganti 0. 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 5. 0 ditambah Y sama dengan 5. Berarti nilai Y adalah 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah X, Y. X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 5. Jadi 0,5. Nah, jika kalian sudah paham ini ya, tentang bagaimana mencari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kalian bisa langsung membuat tabel seperti ini, jadi lebih ringkas ya. Di sini ada persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Ya. Berapakah titik potong dengan sumbu Y? Berarti ini kita buat tabel ya. Nilai X, nilai Y, X, Y. Pertama, titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Nah, X-nya 0, berarti di sini X-nya diganti 0. Berarti 2 kali 0 kan 0. 0 ditambah 3Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8 per
3. Nah, ini ya. Nilai Y berarti 8/3. Jadi jangan bingung ya, ini 8/3 dari mana? Ya, dengan cara memasukkan nilai X yang 0 ke dalam persamaan ini. Oke. Nah, sekarang kita mencari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya 0. Sumbu X nilai Y-nya 0. Nah, di sini kalau Y-nya diganti 0, berarti 2X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 dibagi 2, 4. Nah, jadi nilai 4 adalah dari situ ya tadi. Sama seperti yang dijelaskan di halaman sebelumnya. Sekarang kita buat dalam koordinat ya, X, Y. X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 8/3. Ini koordinatnya adalah X. Nah, sekarang persamaan kedua, 3Y, 3X, ini ya, 3X ditambah Y sama dengan 5. Ini persamaan kedua. Yang pertama, X-nya sama dengan 0. Nah, yang ini berarti, kalau X sama dengan 0, berarti titik potong dengan sumbu Y. Kita mencari nilai Y ya. Nilai Y berapa? Masukkan ke sini 0, Y-nya 5 kan? Nah, berarti titik potongnya 0,5. Seperti ini ya. Nah, terus yang ini nih, yang kedua adalah titik potong dengan sumbu X ya. Nilai Y-nya 0. Nah, masukkan ke sini nilai Y-nya 0. Maka nilai X-nya adalah 5/3. Nah, ini ya 5/3. Kita masukkan ke koordinat kartesius X, Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 5. Yang kedua ya, titik potong dengan sumbu X. Itu X-nya 5/3, Y-nya 0. Ya. Nanti kalau kalian belum paham bisa diulang-ulang ya videonya. Langkah kedua, menggambar grafik. Menggambar grafik. Nah, ini kita butuh kertas berpetak ya. Kertas kotak-kotak seperti ini. Nah, ini sumbu X yang mendatar, yang tegak sumbu Y. Kemudian kalian buat ya. Di sini titik 0. Kemudian jarak dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 ini harus sama. Demikian juga dari 0 ke 1, 2, 3, 4, 5 harus sama. Misalnya di sini contohnya jaraknya 2. 2, 2, 2, 2 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan tadi. Ini yang hijau ini adalah persamaan garis yang pertama ya. Persamaan garis pertama. Titik potong dengan sumbu X. Ini kan garisnya memotong sumbu X di mana? Tadi sudah ketemu ya. Koordinatnya adalah 4,0. 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Terus ini nih. Nih perpotongan dengan sumbu Y di sini. Koordinatnya adalah 0,8/3. 8/3 itu 8 dibagi 3 sama dengan 2/3 ya. 2 di sini 2/3. Nah, berarti dari sini ya kita bagi 3. Nah, ini 2/3 di sini. 2/3 di sini. Kemudian kita tarik garis nih ya, kita tarik garis. Demikian juga dengan persamaan kedua. Persamaan garis kedua, 3X ditambah Y sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu X. Ini ya, ini yang ungu, ini memotong sumbu X di titik 5/3,0.
Jadi X-nya itu 5/3. 5/3 itu 5 dibagi 3 sama dengan 1 2/3. Nah, di sini ya, 1 2/3, 0. Terus memotong sumbu Y di titik 0,5 di sini. Kemudian kita garis. Oke. Nah, sekarang antara garis yang hijau dengan yang ungu ini berpotongan di satu titik. Nah, titik itu adalah nilai X, Y dari kedua persamaan tersebut. Berapa koordinatnya? X-nya adalah 1, ini ya. Y-nya adalah 2. Ya, di X-nya 1, Y-nya 2. Kita lanjut. Nah, jadi langkah kedua, menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, ini titik potongnya, yaitu X-nya 1, Y-nya 2. Aduh, ini salah, ini grafiknya, bukan grafiknya. Koordinatnya harusnya ini 1 ya, maaf nih. 1,2. Nanti tolong mencatatnya ditulis yang benar ya. Ini X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini baru benar ya. Nih, langkah ketiga penyelesaiannya adalah X, Y. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa titik potong berada pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 1,2 ya. Bukan 2,1. 1,2. Nah, kemarin kita juga sudah mencari ya dengan metode gabungan. Hasilnya juga seperti ini. Ya, sama 1,2. Jadi, dengan metode grafik diperoleh pula hasil yang sama, baik dengan metode substitusi, metode eliminasi, maupun metode gabungan, yaitu substitusi eliminasi. Ya, nanti kalau kalian masih ragu, boleh kalian coba ya. Kalau dengan metode substitusi berapa hasilnya? Sama tidak? Metode eliminasi sama tidak? Kalau metode gabungan kemarin sudah kita coba. Nah, terakhir ya, ada tugas. Ini untuk kalian berlatih ya. Sehingga nanti lebih paham materi yang diberikan. Tugasnya adalah tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode grafik. Yaitu persamaan pertama 2X dikurangi 3Y sama dengan 2. Yang kedua 5X ditambah 2Y sama dengan min 14. Ini soalnya adalah sama dengan pertemuan ke-10. Nah, cuman kalian Ibu minta untuk mencarinya dengan metode grafik. Nah, kemarin tuh sudah ada betul beberapa orang yang dapat nilai 100 ya, Ibu kasih nilai 100 karena memang jawabannya betul. Nah, jadi kalau kalian nanti membuat grafiknya betul, ya hasilnya akan sama dengan nilai kemarin yang sudah Ibu kasih nilai 100. Ya. Nah, kalau belum seperti itu berarti mungkin kalian dalam menarik garis belum tepat. Ya. Nah, tugas pertemuan ke-10 silahkan kalian kerjakan di buku tulis dan dikirimkan ke WA Ibu 0823 18036 paling lambat hari Sabtu 17 Oktober 2020. Selamat mengerjakan dan mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.